Shalom semuanya, hari ini kembali lagi belajar biologi dan untuk hari ini kita sudah masuk di bab yang kedua tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, di dalam bab yang kedua ini yang dipelajari adalah yang pertama, konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Lalu kemudian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya flora, fauna, serta penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Lalu yang berikutnya tentang pemanfaatan dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan sedangkan untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang konsep keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Ya, tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu keanekaragaman hayati. Nah, dari asal katanya, keanekaragaman itu artinya variasi atau macam-macam, sedangkan hayati artinya makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan variasi ini berarti ada perbedaan ciri, baik itu meliputi bentuk, penampilan, jumlah, ataupun ciri-ciri lainnya di antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa itu keanekaragaman tingkat gen, spesies, atau ekosistem? Kita akan bahas. Yang pertama ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini itu menyebabkan adanya variasi antar individu sejenis yang diakibatkan karena adanya perbedaan susunan gen. Lalu, perbedaan antara susunan gen ini itu terjadi karena adanya perkawinan antar individu sejenis atau satu spesies. Nah, lalu ciri yang berikutnya lagi untuk keanekaragaman tingkat gen, apabila dikawinkan, itu dia akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, kunci dari keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman yang terjadi pada individu sejenis atau yang masih satu spesies yang sama. Nah, kenapa bisa terjadi keanekaragaman ini pada tingkat gen? Itu karena adanya perbedaan susunan gen tadi, ya, karena adanya perkawinan antar individu sejenis. Kemudian, ciri khas berikut dari keanekaragaman tingkat gen itu apabila dikawinkan pasti akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Artinya yang kemudian nanti bisa menghasilkan anak lagi atau bisa menghasilkan keturunan yang lain lagi. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat gen itu misalnya pada mangga. Mangga itu banyak jenisnya, ada mangga mana lagi, arum manis, mangga golek, mangga gadung gitu. Lalu pada manusia, misalnya warna kulit, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang coklat. Lalu rambut, misalnya ada yang keriting, lurus, ikal, dan sebagainya. Ya, jadi ingat keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu spesies. Misalnya tadi pada mangga, ya, pada manusia. Intinya sama-sama manusia, ada yang berkulit hitam, kuning langsat, coklat, rambut keriting, lurus, ikal, dan sebagainya. Atau misalnya ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek, dan sebagainya. Nah, ini contohnya keanekaragaman tingkat gen atau keanekaragaman yang terjadi pada satu individu sejenis. Misalnya saja ini pada keanekaragaman tingkat gen pada kucing. Bisa kalian lihat pada gambar di sini ada perbedaan bulu,
ya, warna bulu, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang belang ya. Nah, ini mereka semua sama-sama kucing, tetapi karena ada perbedaan variasi gen, ada yang bulunya berwarna coklat, putih, dan hitam atau belang, makanya ada perbedaan. Dan inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat gen. Yang berikut adalah keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies ini dia lebih luas lagi daripada keanekaragaman tingkat gen. Ya, kalau tadi keanekaragaman tingkat gen itu terjadi di antara satu individu sejenis atau satu spesies yang sama, maka kalau keanekaragaman tingkat gen spesies ini itu adalah variasi pada berbagai tingkat individu atau antara spesies yang berbeda. Jadi antara satu spesies dan spesies yang lain. Lalu karena ini merupakan tingkat keanekaragaman di antara spesies yang berbeda, makanya tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil atau yang subur, atau tidak bisa dikawinkan. Nah, berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen tadi. Kalau keanekaragaman tingkat gen tadi, dia bisa menghasilkan keturunan yang fertil, gitu ya. Nah, sebagai contohnya tumbuhan dikotil. Ya, itu ada mangga, apel, alpukat, jeruk, jambu. Misalnya contoh lainnya pada hewan, misalnya pada hewan herbivora, ada kerbau, sapi, dan kuda. Jadi ini merupakan keanekaragaman atau variasi yang terjadi pada tingkat spesies, gitu ya. Nah, contohnya saja kalian lihat di sini, misalnya untuk sesama hewan herbivora, ya. Kerbau, sapi itu kan tidak bisa dikawinkan atau tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Makanya ini dia masuk pada kelompok tingkat keanekaragaman spesies. Ya. Lalu yang berikutnya di sini kalian bisa lihat gambarnya di sini. Setelah mendengar penjelasan tadi, Ibu yakin kalian bisa menentukan gambar-gambar mana saja yang merupakan tingkat keanekaragaman gen dan mana yang merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Ya, coba kalian tebak yang mana tingkat gen dan mana yang tingkat spesies. Nah, untuk yang tingkat gen itu ada pada nomor 2, 5, dan 6. Jadi ini semua sama-sama ayam, hanya berbeda variasinya saja. Ya, ada ayam Bangkok, ada ayam kampung, seperti itu. Lalu untuk keanekaragaman tingkat spesies itu contohnya ada pada 1, 3, dan 4. Ya, berbeda ya. Mereka ini tidak bisa dikawinkan atau tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian contoh yang lainnya lagi itu ada pada tumbuhan di sini. Ini ada bunga adenium dan juga bunga euphorbia. Nah, kalian bisa lihat di sini, pasti kalian juga sudah bisa menentukan mana yang tingkat keanekaragaman gen, ya. Itu 1, terus 3, 4, 7 itu satu kelompok tingkat keanekaragaman gen bunga euphorbia. Yang berbeda di sini hanyalah warnanya, ada berwarna merah, kuning, lalu ada berwarna putih, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga keanekaragaman tingkat gen yang kedua, yaitu pada bunga adenium, yaitu nomor 2, 5, dan 6. Ini juga ada perbedaan variasi bentuk bunga dan ada perbedaan warna, tapi sesama jenis. Sedangkan kalau dari gambar ini, kalian juga sudah bisa menentukan tingkat keanekaragaman spesies, yaitu bisa di nomor 1, 2, dan juga atau 4 dan 5, seperti itu. Jadi ingat, yang gen itu terjadi pada satu individu sejenis. Misalnya sama-sama bunga mawar, sama-sama manusia, sama-sama bunga euphorbia, sama-sama kucing, dan sebagainya. Sedangkan kalau spesies itu terjadi, variasi yang terjadi antar spesies yang berlainan, gitu ya. Misalnya herbivora tadi, ya. Untuk yang herbivora ada sapi, ada kerbau, ada kuda, seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini itu adalah variasi yang terjadi pada berbagai tingkat ekosistem atau keanekaragaman yang terjadi pada berbagai ekosistem. Nah, kenapa bisa terjadi tingkat keanekaragaman pada ekosistem? Itu terjadi karena komponen penyusun ekosistem itu berbeda. Jadi misalnya temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan sebagainya, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya ada ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem hutan. Nah, dari ekosistem-ekosistem ini, pasti kalian sudah bisa membedakan ekosistem yang satu dan yang lainnya. Contohnya, pada ekosistem sungai, karena di sini itu komponen utamanya adalah air tawar, maka hewan-hewan yang ada di situ maupun tumbuhan yang hidup pada ekosistem sungai adalah hewan yang bisa beradaptasi dengan air tawar ataupun tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan air tawar. Jadi kita tidak akan bisa menemukan ikan asin, ikan yang berasal dari laut kita bisa hidupkan ke sungai. Itu tidak bisa karena sudah tidak cocok. Begitu juga dengan ekosistem laut, ya. Jadi ingat untuk tingkatan ekosistem ini yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem itu karena adanya perbedaan penyusun ekosistem sehingga flora fauna yang hidup di antara ekosistem itu juga berbeda. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan ekosistem yang satu dan yang lainnya. Ya, dengan demikian itulah penjelasan tentang keanekaragaman hayati, tingkat spesies, tingkat gen maupun tingkat ekosistem. Ibu harap kalian bisa benar-benar mengerti dan juga bisa memahami penjelasan ini untuk pengerjaan tugas yang akan Ibu kasih nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.